Inilah cara mengembangkan bisnis dari bertahan menjadi bertumbuh. Banyak bisnis berhasil bertahan, tetapi berhenti di titik itu. Usaha masih berjalan, pelanggan masih ada, namun pertumbuhan terasa mandek. Bisnis seperti ini hidup, tetapi tidak benar-benar berkembang. Fase bertahan adalah fase penting. Ia menunjukkan bahwa bisnis sudah melewati tahap paling rapuh. Namun jika terlalu lama berada di fase ini tanpa strategi lanjutan, bisnis bisa kehabisan tenaga dan arah. Orang hebat memahami bahwa bertahan dan bertumbuh membutuhkan pendekatan yang berbeda. Berikut cara mengembangkan bisnis agar bisa naik dari sekedar bertahan menjadi benar-benar bertumbuh. Yang pertama, menyadari bahwa strategi bertahan tidak cukup untuk bertumbuh. Strategi bertahan biasanya fokus pada penghematan dan menjaga operasional tetap hidup. Strategi ini penting tetapi tidak dirancang untuk ekspansi. Orang hebat berani mengubah cara berpikir. Mereka menyadari bahwa untuk bertumbuh, bisnis perlu mulai berinvestasi, bukan hanya menahan diri. Kesadaran ini menjadi titik awal perubahan. Yang kedua, mengevaluasi produk dan pasar secara jujur. Bisnis tidak bisa bertumbuh tanpa produk yang relevan. Orang hebat mengevaluasi apakah produk masih sesuai dengan kebutuhan pasar. Masukan pelanggan diperhatikan, data penjualan dianalisis, dan pola permintaan dipelajari. Jika perlu, penyempurnaan dilakukan. Evaluasi jujur membuka peluang pertumbuhan baru. Yang ketiga, memperbaiki sistem yang menghambat pertumbuhan. Sistem yang cukup untuk bertahan seringkali tidak cukup untuk bertumbuh. Orang hebat mengidentifikasi bagian yang menghambat. Alur kerja diperbaiki, pencatatan dirapikan, dan proses dipersingkat. Sistem diperkuat agar mampu menampung volume yang lebih besar. Sistem yang siap membuka pintu pertumbuhan. Yang keempat, menggeser fokus dari bertahan ke menciptakan nilai tambah. Saat bertahan, fokus utama adalah menjaga biaya dan menghindari resiko. Saat bertumbuh, fokus bergeser ke penciptaan nilai. Orang hebat mulai memikirkan bagaimana memberi manfaat lebih besar bagi pelanggan. Nilai tambah inilah yang mendorong pertumbuhan alami. Bisnis bertumbuh karena nilainya meningkat. Yang kelima, mulai mengalokasikan sumber daya untuk pertumbuhan. Pertumbuhan membutuhkan sumber daya. Orang hebat mulai mengalokasikan waktu, tenaga, dan dana secara sadar. Bukan dengan nekat, tapi dengan perhitungan. Setiap investasi dipilih yang paling berdampak pada pertumbuhan. Alokasi yang tepat mempercepat kenaikan kelas. Yang keenam, mengembangkan peran pemilik bisnis. Nah, di fase bertahan, pemilik sering terjebak di operasional. Orang hebat mulai mengubah perannya. Mereka belajar melihat gambaran besar, menyusun strategi, dan mendelegasikan tugas. Perubahan peran ini sangat krusial. Bisnis bertumbuh ketika pemiliknya naik level berpikir. Yang ketujuh, menetapkan target pertumbuhan yang realistis. Target yang terlalu tinggi justru melemahkan. Orang hebat menetapkan target yang menantang tetapi realistis. Dengan target yang jelas, langkah bisa diukur dan dievaluasi. Pertumbuhan menjadi proses yang terarah. Target yang sehat menjaga ritme dan motivasi. Kesimpulannya, mengembangkan bisnis dari bertahan menjadi bertumbuh bukan soal kerja lebih keras, melainkan kerja lebih sadar dan strategis. Orang hebat tidak terburu-buru keluar dari fase bertahan. Mereka memanfaatkannya sebagai pijakan untuk melompat dengan lebih siap. Dan dari kesiapan inilah pertumbuhan yang sehat dan keberlanjutan mulai terwujud.